Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karinda Natali Theophilus dari kelompok 3 yang pada hari ini akan melakukan presentasi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Kelompok 3 terdiri dari Karinda Natali Theophilus dengan NIM 2008185, Magfira Salsabila dengan NIM 20347, Nabila Nurhaliza Suhendra dengan NIM 206308, Rahma Yulita dengan NIM 203621. Kelompok 3 akan membahas materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Pada landasan pengembangan kurikulum terdapat 3 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama tentang hakikat landasan pengembangan kurikulum, yang kedua mengenai prinsip landasan pengembangan kurikulum, dan yang ketiga adalah landasan pokok pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama yaitu ada hakikat landasan pengembangan kurikulum yang akan dibahas oleh saya sendiri. Hakikat pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum, Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Baik, sekian untuk pembahasan hakikat landasan pengembangan kurikulum yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, topik mengenai prinsip landasan pengembangan kurikulum akan dibahas oleh Teh Magfira dan juga Teh Nabila. Kepadanya, saya persilakan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai prinsip landasan pengembangan kurikulum. Setiap pengembangan kurikulum selain harus berpijak pada sejumlah landasan, juga harus menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dengan adanya prinsip tertentu, setiap pengembangan kurikulum diikat oleh ketentuan atau hukum, sehingga dalam pengembangannya mempunyai arah yang jelas sesuai dengan prinsip yang telah disepakati. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini berkenaan dengan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu yang pertama relevansi keluar. Relevansi keluar yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua, relevansi di dalam. Relevansi di dalam yaitu adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antar tingkatan kelas. Perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Selanjutnya, ada prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum harus mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat yang sederhana dan biayanya juga murah. Tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya. Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan baik kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan kuantitas ditinjau dari komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya dilihat dari hasil pelaksanaan kurikulum yang ada. Nah, yang terakhir ini ada prinsip khusus.
Prinsip khusus yang harus dalam mengembangkan kurikulum antara lain prinsip keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup, berpusat pada anak, serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Terima kasih banyak Teh Mafira dan Teh Nabila atas penjelasannya yang merupakan pembahasan tentang prinsip landasan pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis dan efisiensi, prinsip efektivitas, dan juga prinsip khusus. Baik, selanjutnya untuk pembahasan landasan pokok pengembangan kurikulum akan dibahas oleh Teh Rahma Yulita. Kepada Teh Rahma Yulita, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 landasan pokok pengembangan kurikulum. Robert S. Jais pada tahun 1976 mengemukakan 4 landasan pokok pengembangan kurikulum yang dijadikan pedoman pada perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Alasan filosofis dianggap sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam kurikulum, terdapat berbagai komponen yang dalam pengembangannya harus didasari dengan pikiran yang mendalam, logis, sistematis, dan menyeluruh, atau disebut landasan filosofis. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang memiliki kaitan yang sangat erat dan harus dijadikan sumber pemikiran dalam kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi pengembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditujukannya. Adapun psikologi belajar yaitu suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Yang ketiga yaitu landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologi mempunyai peran penting dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum pada dasarnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, landasan sosiologi ini merupakan keharusan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang memperhatikan aspirasi masyarakat karena masyarakat merupakan pengguna output pendidikan. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi terbentuk karena adanya karya-karya pikir manusia. Mengingat sifatnya yang objektif dalam menanggapi fenomena-fenomena alam, baik mengenai benda-benda, makhluk hidup, maupun mengenai kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk informasi mudah meresapi kebudayaan yang ada di setiap masyarakat yang terjangkau atau yang dapat menjangkaunya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Rahma Yulita atas penjelasannya mengenai landasan pokok pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan juga landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Baik, cukup sekian dari penjelasan yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.